Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman bergada satya. Oke, kembali lagi kita akan belajar bersama mengenai teknik audit berbantuan komputer untuk pertemuan 11, yakni di video yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai uji Relative Size Factor ataupun RSF dan Z-score. Nah, namun di sini ada disclaimer dulu, ada sudut pandang dalam audit dan dalam analisis prediktif, di mana outliers dalam audit itu dianggap sebagai anomali transaksi ataupun indikasi transaksi yang tidak wajar yang kemudian dapat dijadikan sebagai sampel dalam STOT. Jadi ketika teman-teman menemukan outliers, teman-teman jangan menyisihkan outliers tersebut, tapi justru outlier itu yang harus kita lakukan STOT ataupun substantive test of transactions. Namun, ketika teman-teman melakukan analisis prediktif, outlier yang ditemukan dari data yang digunakan teman-teman itu harus dibersihkan ataupun di rescaling dari data yang akan digunakan untuk membuat forecast ataupun prediksi. Nah, oke. Yang pertama adalah kita akan menggunakan metode relative size factor terlebih dahulu. Yang rumusnya adalah urutan pertama dalam sebuah kategori dibagi dengan urutan kedua dalam sebuah kategori. Nah, langkah-langkahnya mungkin seperti ini. Kita langsung praktikkan saja. Oke, yang pertama adalah kita mengurutkan data berdasarkan kategori dan kemudian value-nya secara descending. Oke, di sini ada data RSF. Teman-teman bisa download, ada di LMS, kemudian ada di pertemuan 11. Nah, ada data seperti ini, kita langsung blok. Lalu kita ke data, kemudian sort. Nah, kita akan mengurutkan data yang ada di sini itu menurut ID customer-nya dulu. Nah, seperti ini. Ini bebas mau Z to A ataupun A ke Z, tapi kita memilih A ke Z aja. Lalu add level, kemudian ini kan nanti diurutkan per ID customer-nya kan. Nah, setelah diurutkan per ID customer-nya, kita akan mengurutkan berdasarkan amount due-nya dari yang terbesar ke terkecil. Di sini kita pilih amount due, lalu kita balik dari largest to smallest. Karena kita ingin membagi yang terbesar pertama dibagi dengan terbesar ke 2. Lalu kita klik OK. Oke, di sini tampaknya datanya sudah urut. Lalu di sini kita membuat nomor urutan value per kategorinya dari yang terbesar ke terkecil menggunakan fungsi if. Di sini misalnya kita tulis nomor urut atau urutan per ID customer. Nah, kayak gini aja. Di sini kita tulis 1. Lalu di sini adalah kita pakai fungsi if. Ketika ID customer baris kedua sama dengan baris ke-1, maka urutannya adalah 1 ini ditambah dengan 1. Tapi kalau misalnya baris kedua tidak sama dengan baris pertama, maka dia akan memulai urutan baru, yaitu kita akan menuliskan 1. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. If, lalu dibuka, logical testnya adalah B3 sama dengan B2. Nah, ketika baris kedua sama dengan baris pertama, maka di sini urutannya adalah 1 ditambah 1. Namun ketika ini berbeda, else-nya, berarti di sini kita tulis 1 untuk memulai urutan baru. Oke, setelah ini kita langsung tarik ke bawah. Nah, oke. Sudah jadi seperti ini. Sudah sampai bawah. Lalu di sini kita langsung menuliskan RSF. Rumusnya adalah RSF. Kita menggunakan largest record in a subset dibagi dengan second largest. Caranya adalah sama menggunakan if seperti tadi, namun di sini kita tuliskan seperti ini. If ketika
yang ada di sampingnya ini memiliki nilai 2, maka value if true-nya ini, karena dia adalah urutan pertama, dibagi dengan urutan kedua. Namun ketika urutan yang ada di kolom G di sini tidak memiliki nomor 2, berarti kita tulis misalnya 1, kayak gini aja. Nah, di sini kita tulis 1, lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa copy dua kolom ini, kemudian dipaste as value. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurutkan. Kalau misalnya teman-teman langsung mengurutkan menggunakan kolom yang memiliki rumus seperti ini, nanti tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan value-nya langsung. Setelah ini kita akan melakukan sorting. Sort, kemudian ini perintah yang tadi kita delete dulu, kita hapus dulu, lalu kita add level, kita urutkan RSF-nya yang kedua yang merupakan value, kita urutkan largest to smallest, lalu oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kan masih ada yang satu-satu kayak gini kan. Kita akan melakukan filter. Di sini kita filter, lalu angka satunya kita uncheck. Nah, ini adalah kemungkinan outliersnya yang kemudian akan kita lakukan pengujian secara substantifnya. Nah, namun dalam case di buku Forensic Analytics, teman-teman bisa menemukan bahwa ada batasan amount to-nya. Tujuannya adalah ketika ranking kedua dalam suatu kategori itu memiliki jarak yang sangat jauh dari ranking pertamanya, dia bisa disisihkan dari RSF-nya. Namun itu kembali lagi ke soalnya. Kita disuruh seperti apa, tetapi ketika kita disuruh untuk menghitung RSF-nya, ini sudah mencukupi. Misalkan kita membutuhkan 11 sampel, maka di sini kita bikin fill-nya. Misalkan kita warnai kayak gini. Kita warna merah aja lah. Nah, ini adalah sampel-sampel yang akan kita lakukan pengujian secara substantif. Yang selanjutnya adalah bagaimana untuk mendeteksi outliers menggunakan z-score. Teman-teman masih ingat rumus pada saat kita mempelajari mata kuliah statistika terapan, yaitu z-score itu merupakan hasil pembagian dari X ataupun nilai itu sendiri dikurangi dengan mu ataupun rata-rata per kategorinya, lalu dibagi dengan sigma ataupun standar deviasi per kategori. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi per kategori. Kita langsung praktikkan di sini menggunakan data ini. Di sini kita clear filter. Nah, kita sudah clear filternya dulu. Lalu yang selanjutnya kita membuat pivot table-nya. Kita upload seperti tadi. Pastikan bahwa teman-teman sudah clear filter, lalu insert dan pivot table. Kita pilih new worksheet aja. Yang kita butuhkan adalah ini. Rata-rata per kategori dan standar deviasi per kategori. Berarti di sini kita tentukan kategorinya adalah ID customer, ada di row. Kemudian di value kita tarik amount to 2 kali. Karena kita ingin mencari rata-rata dan standar deviasi. Oke, kita ganti di sini kita pilih average. Lalu di sini juga kita pilih standar deviasi. Nah, seperti ini. Lalu tabelnya ini kita namai sebagai misalkan apa ya? Referensi kayak gitu. Referensi gini. Lalu kita ingin mengambil nilai standar deviasi dan rata-ratanya menurut ID customer-nya. Kita bikin kolom dulu, misalkan di sini rata-rata. Ini adalah rata-rata per ID customer-nya. Rata-rata, kemudian di sini standar deviasi. Oke, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah ID customer.
Kemudian table array-nya tadi sudah kita namai sebagai referensi. Kolom index number-nya rata-rata adalah di kolom nomor 2. Lalu di sini kita pilih false. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah rata-ratanya. Kemudian yang selanjutnya adalah standar deviasinya. Ada di kolom ketiga. Rumusnya sama seperti ini, kita ganti aja kolom index number-nya menjadi 3. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah rata-rata dan standar deviasi per ID customer. Step yang selanjutnya adalah mengaplikasikan rumus z-score. Rumusnya adalah z sama dengan x dikurangi mu per sigma. Berarti di sini kita tulis z-score. Kemudian rumusnya adalah sama dengan dalam kurung amount to dikurangi dengan rata-ratanya, rata-rata per ID customer, lalu kita tutup kurung dan dibagi dengan standar deviasinya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Nah, sedikit tambahan buat teman-teman semua, ketika teman-teman menemui error seperti ini adalah berarti dalam satu ID customer, dia hanya terdapat satu invoice. Nah, cara mengatasinya adalah kita menyisipkan fungsi if error di dalam perhitungan z-score-nya. Nanti akan menjadi seperti ini. Sama dengan if error, kemudian buka kurung, ini adalah value standarnya ataupun value default ketika dia tidak error. Namun ketika dia menghasilkan nilai yang error, maka kita akan tuliskan 0. Asumsinya adalah dia memiliki z-score sama dengan 0 ataupun sama dengan min-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita enter dan kita copy ke bawah. Nah, oke. Seperti ini. Ini kita bikin warna putih aja. Oke. Nah, di sini ada, kalau misalnya teman-teman masih ingat, bahwa outliers itu berada di sebelah kanan z sama dengan 3 dan sebelah kiri z sama dengan min 3. Oke, berarti kita akan melakukan filter. Kita filter, kemudian di sini z-score, kemudian number filter, lalu custom. Di sini kita pilih is greater than or equal to 3. Terus di sini kita pilih or karena tujuan kita adalah ketika memenuhi salah satu maka akan kita tampilkan nilainya. Di sini adalah kalau di sini lebih dari sama dengan 3, kalau di sini kurang dari sama dengan 3. Is less than or equal to min 3. Lalu kita oke. Nah, ini adalah kemungkinan outliers ketika kita menggunakan perhitungan menurut z-score-nya. Oke. Kita warnai dengan warna, misalkan warna biru. Nah, oke. Mungkin cukup sekian. Apabila ada cara yang lebih cepat, apabila ada ralat, dan apabila ada kesalahan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.